Klik tombol berikut untuk mendapatkan update-mu yang insya Allah bermanfaat. Kalau menurut pendapat saya dan juga hal-hal yang bisa kita lihat sebagai referensi penopang bahwa karena negeri ini memang telah melakukan langkah dari awalnya saja sudah sembrono. Keberadaan salah satu jenis vaksin yang dibeli dari negeri Cina itu menjadi pertanyaan besar. Ini menjadi catatan yang memalukan buat kita bahwa sebuah negara membeli sesuatu yang masih diragukan daya sembuhnya, daya rehabilitasinya, daya pengobatannya, atau daya tahan, daya tangkal. Maka dari itu, kalau ditanyakan kepada saya, sedapat mungkin kita tidak bervaksin. Karena vaksinasi secara sejarahnya selalu hanya dialamatkan kepada orang-orang lemah yang bermultiplier efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita kepada episode tentang dilema vaksinasi. Vaksinasi merupakan sebuah peristilahan terhadap sebuah tindakan dengan akar kata vaksin. Vaksin adalah satu bentuk pelumpuhan kepada jenis penyakit yang sebetulnya dia menjadi sebuah bentuk antitesis daripada penyakit yang akan dianggap dilemahkan atau disembuhkan. Dan ingat bahwa vaksin bukan obat penyembuh. Vaksin berjalan tidak bisa instan. Semua orang tahu dulu ada vaksin difteri, vaksin polio, bahkan ada penyakit yang sangat terkenal, yang sangat menimbulkan korban yang banyak, yaitu AIDS. AIDS. AIDS adalah sebuah bentuk penyakit karena pola relasi seksual yang bersifat menyimpang. Selama lebih dari 40 tahun berkembangnya wabah AIDS di mana-mana di seluruh dunia, sampai hari ini belum ada vaksin yang bisa dipakai. Bagaimana kita bisa memahami vaksin itu menjadi sesuatu yang solutif atau solusi, sementara kita tahu COVID-19 itu baru berjalan 1,5 tahun atau 2 tahun kurang. Ada pertanyaan serius. Lalu kenapa Indonesia, negeri ini kelihatan begitu emosional? Bahkan kita mendengar pernyataan dari para pejabat-pejabat publiknya mengharuskanlah, mengancam pidana lah, ingin memberikan denda lah. Padahal kalau mereka sebagai pengelola negara mau membaca dasar undang-undang, membaca dasar-dasar yang berhubungan dengan ketentuan undang-undang kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, mereka harusnya malu. Vaksinasi kalaupun memang dilakukan, dia adalah hak, bukan kewajiban, bukan keharusan, apalagi dengan ancaman. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia mengambil langkah seperti itu? Kalau menurut pendapat saya dan juga hal-hal yang bisa kita lihat sebagai referensi penopang bahwa karena negeri ini memang telah melakukan langkah dari awalnya saja sudah sembrono. Keberadaan salah satu jenis vaksin yang dibeli dari negeri Cina itu menjadi pertanyaan besar. Ini menjadi catatan yang memalukan buat kita bahwa sebuah negara membeli sesuatu yang masih diragukan daya sembuhnya, daya rehabilitasinya, daya pengobatannya, atau daya tahan, daya tangkalnya. Maka dari itu kepada seluruh para pemirsa, untuk vaksinasi ini mari kita tengok sidang Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992. Pada tahun 1992 dilakukan sidang yang ujungnya adalah membahas tentang depopulasi, di mana orang Yahudi menyatakan bahwa yang berhak hidup di muka dunia ini hanya 500 juta orang saja. Dan ini menjadi pertanyaan buat kita. Apa dasarnya mereka semaunya memberikan bandrol 500 juta, padahal jumlah penduduk hari ini sudah menembus lebih dari 8 miliar orang. Ini akan kita sambungkan dengan pendapat atau pernyataan seorang yang namanya Bill Gates. Bill Gates itu dikenal sebagai orang yang berhubungan dengan alat teknologi. Lalu dengan sangat aneh diumumkan di tahun-tahun 2020
bahwa dia sudah memproduksi sebanyak 7,5 miliar vaksin. Ini apa-apaan? Ini pertanyaan buat kita. Kok bisa lah dia, padahal menurut pengalaman, untuk yang namanya AIDS saja 40 tahun belum ada vaksinnya. Untuk yang penyakit-penyakit yang pernah ada sejak zaman dahulu, itu pun beratus tahun baru terjadi proses bukti-bukti kecil-kecil yang sebenarnya lagi-lagi juga tidak cespleng. Nah, jadi kembali bahwa vaksinasi di negeri kita menjadi alat untuk menakut-nakuti masyarakatnya, mengancam sebagai bentuk kedunguan, sebagai bentuk ketidakberdayaan mengelola negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang membahagiakan pada rakyat. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sikap masyarakat? Kelihatannya masyarakat tetap harus bertanya kepada para dokter. Karena sepengetahuan saya, dokter-dokter lebih banyak menganjurkan ditunda dulu. Karena ada uji klinis yang belum selesai. Bahkan ada tokoh anak PKI yang menulis buku Aku Bangga Anak PKI yang bernama Ripka Ciptaning beberapa waktu yang lalu dalam sidang di sebuah acara resmi di DPR RI, dia menyatakan bahwa dia tidak mau divaksin. Sebagai seorang dokter, tentu dia punya alasan. Tetapi bahwa dia adalah orang yang mengatakan bahwa aku anak PKI juga satu catatan yang tidak boleh dilupakan. Apa itu maksudnya? Supaya vaksinasi dimensi rehabilitasi kesehatan, bentuk antisipasi, bentuk pencegahan, dan bentuk-bentuk yang bisa memberikan daya imunitas yang kuat di kalangan masyarakat. Artinya, vaksinasi merupakan hal yang kontroversi. Vaksinasi masih menjadi hal yang sangat polemik. Ketika semua aktivitas yang belum jelas duduk persoalannya, sebaiknya ini jangan diteruskan dulu, harus dihentikan. Pertanyaannya, kenapa MUI begitu cepat mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan ini, padahal ini mempunyai resiko bermata dua? Sama dengan yang dilakukan oleh pihak BPOM. Padahal beberapa hari yang lalu BPOM mengatakan dengan sangat tegas bahwasanya apapun yang berhubungan dengan Sinovac, sebuah jenis vaksin produk Cina, itu belum tuntas uji klinisnya. Sangat keterlaluan, sangat zalim, sangat jahat kalau sampai ditempuh dengan cara memaksa. Padahal vaksinasi itu adalah hak, kebutuhan, dan orang yang bersangkutan boleh menolak kalau dia tidak mau. Nah, artinya buat para seluruh pemirsa, kita sama-sama ingin mengatakan bahwa negeri ini memang dalam bahaya. Pengelolaan negaranya terlalu sembrono, berhutang budi dengan orang yang pemilik modal. Akibatnya kita bisa melihat bagaimana kita punya kekhawatiran ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yaksal lazila taraku zuriyatan diafa, khafu alaihim wal yataqullah wal yaqulu qaulan sadida." Hendaklah engkau khawatir akan datang generasi di belakangmu, generasi yang lemah. Dan ini akan menjadi pengetahuan kita hari ini. Arti kita akan mencegahnya. Maka dari itu, kalau ditanyakan kepada saya, sedapat mungkin kita tidak bervaksin. Karena vaksinasi secara sejarahnya selalu hanya dialamatkan kepada orang-orang lemah yang bermultiplier efek. Untuk vaksin COVID-19 masih sangat kontroversial, masih sangat polemik. Maka dari itu, terhadap ini pada pemerintah Republik Indonesia, kalau Anda sayang pada rakyat Anda sendiri, Anda harus bisa meyakinkan dan membuktikan. Jangan bersinetron. Kita masih ingat bagaimana salah satu menteri yang ketakutan untuk divaksin lebih dahulu. Kita sama tahu dan orang itu jadi dikenal luas sebagai orang yang memiliki sebuah media cetak dan memiliki satu grup sepak bola yang terkenal di dunia internasional. Nah, kali ini mungkin dalam bentuk kesimpulan, vaksinasi merupakan hal yang kontroversi. Vaksinasi yang berhubungan dengan COVID-19 masih belum akurat, masih belum valid. Bahkan kita tahu banyak dokter-dokter bahkan di Tenggarai, Bapak Dokter Terawan mengundurkan diri karena termasuk orang yang menolak untuk menandatangani pembelian vaksin di Cina. Itu saja masih menjadi pertanyaan yang sangat debatable. Pemerintah tidak boleh lalu kemana-mana kemudian ancam sana, ancam sini, tangkap sana, tangkap sini. Karena ini menyangkut nyawa. Apakah mereka rela, mereka tega membuat rakyatnya mati dalam jumlah yang besar karena pola-pola penanganan yang sembrono?
Kita bisa belajar dari Tanzania, kita belajar dari Norwegia, kita belajar dari berbagai negara-negara yang dengan tegas-tegas seperti Vietnam, seperti Korea Selatan dan yang lain, dan mereka mengatakan no way. Semoga menjadi perhatian buat seluruh bangsa Indonesia.